Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau buat cemilan yang lagi viral dan hits banget karena rasanya emang seenak itu. Ini dia dimsum mentai ala Dapur Naima. Cara buatnya itu simple, praktis banget, dan hasil rasanya itu enak banget ya. Manis gurih, manis dari seger dagingnya itu berasa banget, tapi nggak yang bikin enak sama sekali. Ini komposisi tepung dan juga daging ayamnya itu menurut aku pas banget ya. Daging ayamnya itu masih berasa ada grenjelnya gitu. Dimsum polosnya aja dimakan itu udah enak banget, apalagi ini ditambah dengan saus mentai di atasnya. Jadi dimsum mentai itu enak banget dan lagi viral banget ya. Kalau dijual di luaran sana, ini tuh termasuk menu yang paling banyak dicari karena rasanya emang enak banget. Apalagi ditambah makannya pakai chili oil. Aku bakal kasih resepnya, jadi kalian bisa bikin sendiri di rumah. Yang pasti hasilnya itu jadi lebih banyak dan juga lebih sehat. Cocok banget untuk dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan aluminium foil seperti ini ya. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini aku akan chopper dulu 3 siung bawang putih. Nah, setelah bawang putihnya dicopper, lanjut kita masukkan 550 gram daging ayam. Ini aku pakai bagian paha filet. Untuk takaran daging ayamnya ini bisa dimix dengan kulit ayam ya. Jadi bisa kita gunakan 500 gram daging ayam dan juga 50 gramnya itu kulit ayam. Sebelum kita masukkan ke chopper, daging ayamnya ini kita potong kecil-kecil dulu ya, supaya lebih mudah terchoppernya. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan chopper yang ukurannya kecil seperti aku, bisa dijadikan 2 batch aja ya, biar ayamnya itu nggak kepenuhan dan nanti susah untuk dicoppernya. Kalau udah ini tinggal kita chopper aja, dan untuk choppernya jangan sampai terlalu halus ya. Jadi masih kasar, masih ada potongan daging ayamnya. Nah, teksturnya sampai seperti ini bisa dilihat ya, dia masih ada tekstur daging ayamnya gitu, nggak yang terlalu halus. Kalau udah seperti ini, aku pindahkan aja ke dalam wadah. Kita pindahkan aja semua daging ayamnya yang sudah dicopper ke dalam wadah. Selanjutnya bisa kita tambahkan perbumbuannya. Di sini ada 1 sendok teh garam. Kita masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan minyak wijen. Kalau kalian suka dan mau tambahkan kecap ikan juga boleh, takarannya itu 1/4 sendok makan ya. Lalu aduk dulu semua bahannya hingga benar-benar tercampur rata. Ini kita aduk ya sampai bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang tadi kita masukkan itu tercampur dengan daging ayam yang sudah kita chopper. Sampai seperti ini ya, ini bahan-bahannya sudah tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 2 butir putih telur. Pastikan kita masukkan dalam kondisi fresh, dan ini aku kocok lepas dulu. Lalu masukkan 70 gram tepung tapioka atau setara dengan 7 sendok makan. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur. Nah, ini dia adonan dimsumnya itu sudah jadi. Bisa dilihat ini teksturnya seperti ini ya. Nah, setelah tercampur seperti ini, sekarang kita bentuk dimsumnya. Sebelumnya ini kita siapkan dulu kukusannya. Untuk kukusannya aku olesi dulu dengan minyak biar nanti dimsumnya itu nggak nempel. Lalu aku alasi lagi dengan baking paper dan di atasnya aku olesi lagi sedikit dengan minyak. Kalau sudah seperti ini, lanjut kita akan bentuk kulit dimsumnya. Untuk kulit dimsumnya ini aku beli online ya, bagus banget, lembut dan juga tipis. Aku menggunakan ukuran yang 8 cm.
Nah, ini aku ambil aja satu kulit dimsum, lalu aku masukkan adonan dimsumnya seperti ini. Kita ratakan ke seluruh bagian dimsumnya, ke pinggirannya juga. Lalu kalau udah ini tinggal kita cubit aja bagian pinggirannya seperti ini. Kita cubit melingkar gitu ya. Kalau sudah, nah ini kita rapihkan menggunakan jari jempol dan juga telunjuk seperti ini. Bisa dilihat caranya itu di video, gampang banget ya. Tinggal kita tekan-tekan, tinggal kita rapihkan seperti ini. Dan kalau dirasa adonan itu masih kurang di bagian atasnya, tinggal ditambahin aja sedikit ya. Cara buatnya gampang banget, anti ribet. Kalian tinggal ikutin aja caranya seperti di video. Dan kalau udah rapi, ini tinggal kita simpan di atas kukusan. Kita coba sekali lagi ya. Ini kita ambil satu kulit dimsumnya, kita masukkan adonan dimsum, lalu kita ratakan ke bagian pinggirannya seperti ini sampai terkena oleh adonan dimsumnya semua. Lalu kalau udah bagian pinggirannya ini kita cubit seperti ini ya, secara melingkar kayak gini. Lalu kita satukan aja, kita rapihkan menggunakan jari jempol dan juga jari telunjuk seperti ini. Kalau dirasa udah rapi, udah bagus dan adonannya udah cukup, bisa kita taruh lagi di atas kukusannya. Dan ini kita lakukan sampai semuanya selesai, sampai semua adonan dimsumnya itu habis. Nah, untuk di kukusannya itu kalian jangan lupa kasih jarak ya, karena takutnya nanti dimsumnya bisa mengembang dan kulitnya itu menempel. Nah, ini dia dimsumnya sudah selesai aku bentuk semua. Bisa dilihat bentuknya itu rapi. Dan untuk hasilnya itu kita dapatkan sekitar 30-an. Ini aku taruh di 2 kukusan gitu karena nggak muat ya kalau satu kukusan aja. Nah, kalau udah nih tinggal kita angkat aja kukusannya, kita taruh di atas kompor. Lalu kita nyalakan apinya, kita gunakan di api sedang aja. Dan ini kita kukus kurang lebih sekitar 20-30 menit atau sampai dimsumnya itu matang. Nah, ini dia setelah kurang lebih 30 menitan aku kukus, ini dimsumnya udah matang ya. Sebelum aku kasih saus mentai, ini aku mau kasih tahu dulu gimana tekstur dari dimsumnya. Bisa dilihat kan, teksturnya itu empuk, lembut, dan gak keras sama sekali. Terus rasanya udah pasti ini enak banget. Rasa dagingnya itu berasa. Nah, sekarang aku akan bikin untuk saus mentainya. Kita siapkan aja wadah, lalu kita masukkan kurang lebih 300 gram mayonnaise, 50 gram saus tomat, 75 gram saus sambal, dan setengah sendok makan minyak wijen. Kalau udah tinggal kita aduk semua aja bahannya hingga tercampur rata. Nah, ini untuk saus mentainya kayak gini udah jadi. Ini rasanya enak banget, udah bisa kalian pakai. Nah, sekarang kita siapkan aluminium foil, lalu aku masukkan dimsumnya. Di sini aku isi itu ada 8 pieces ya. Kita taruh aja dimsumnya di aluminium foil kayak gini. Lalu kita beri saus mentai di atasnya. Nah, kalau kalian punya torch di rumah, bisa banget dimsum mentainya ini di torch dulu ya, di permukaan atasnya sampai warnanya itu kecoklatan sampai wangi. Kalau nggak ada pun, nggak di torch kayak gini juga nggak apa-apa. Ini rasanya juga enak banget ya. Lalu aku juga beri taburan nori bubuk di atasnya seperti ini ya. Lakukan sampai semuanya itu selesai. Dimsum mentainya ini sudah selesai kita buat dan ini sekarang sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Dimsum mentai ala dapur Naima. Di sini aku sajikan itu ada yang dimsum mentai dan juga ada yang dimsum polosnya. Rasanya itu enak banget, dimakan polos atau pakai saus mentai lebih enak lagi. Resepnya itu sangat simpel dan praktis, jadi kalian itu harus banget cobain. Bisa untuk dijadikan ide jualan atau bikin sendiri aja di rumah buat dimakan bareng keluarga. Nah,
ini aku ambil satu yang dimsum mentainya. Nah, bisa dilihat ya, seperti ini hasilnya cantik banget. Lalu aku makan dan ini rasanya enak banget. Tekstur dagingnya itu berasa tapi yang gak bikin enak. Pokoknya ini kombinasinya pas banget. Dimakan bareng sama chili oil kayak gini ya, rasanya makin the best. Ini aku ambil juga yang dimsum polosnya. Nih bisa dilihat ya, bagus banget. Langsung aku cocol aja ke chili oil dan aku makan. Ini rasanya enak banget, bener-bener bikin nagih. Dan ini karena resepnya itu simpel banget ya, jadi ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Menggunakan wadah yang seperti ini aja, pakai aluminium foil dan kita tutup. Lalu tinggal kita kasih stiker thank you aja, atau stiker yang identik dengan toko kalian. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.